Ada jenis benda-benda spiritual yang bisa dipertimbangkan untuk dimiliki. Benda-benda ini sedikit banyak bisa membantu perjalanan spiritual kita. Ingin tahu? Simak terus di Iluva Media. Benda yang pertama, mandala. Mandala adalah sebuah objek spiritual berbentuk lingkaran. Lingkaran mandala biasanya dihiasi dengan bentuk-bentuk geometris yang indah tapi rumit. Untuk membuat mandala biasanya melibatkan berbagai perhitungan seperti matematika, numerologi, astrologi, dan sacred geometry. Fungsi mandala diantaranya adalah untuk membantu fokus dalam meditasi, kemudian bisa untuk membooster prana, bisa untuk mencerahkan aura, membersihkan cakra untuk self-healing, serta mempermudah koneksi ke dimensi-dimensi yang lebih halus. Di video ini saya menunjukkan berbagai mandala hasil karya Monica Indri dari Yap Mandala. Mandala buatan Monica ada dalam berbagai produk, misalnya tas, bantal, pendant, sial, cangkir, tapestri, dan lain-lain. Selain membuat mandala untuk umum, Monica juga menerima pembuatan mandala pribadi. Untuk mandala pribadi, biasanya membutuhkan perhitungan yang lebih khusus dan lebih rumit ya, karena Monica harus menghitung vibrasi dari seseorang. Karena itu nanti hasil mandala pribadi akan beda-beda tiap orang. Sobat, kalau kamu berminat dengan Yap Mandala, entah itu mandala yang dibuat untuk umum atau mandala pribadi, bisa hubungi Monica di Facebook, Instagram, dan di website Yap Mandala. Linknya ada di deskripsi video ini. Benda kedua, orgonit. Orgonit adalah perpaduan dari berbagai material sederhana yang bisa memberikan keseimbangan energi. Dia juga bisa mengkonversi energi negatif menjadi energi positif. Dari mana sih datangnya energi negatif ini? Biasanya datang dari radiasi elektromagnetis yang dihasilkan oleh jaringan seluler, jaringan listrik, pemancar TV, polusi udara, dan ada juga polusi udara yang dihasilkan secara sengaja oleh bahan-bahan kimia yang disemprotkan ke udara atau chemtrail. Selain untuk menetralisir energi negatif, orgonit juga bisa berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, sebagai media untuk self-healing, bisa untuk memperbaiki pernafasan, terutama untuk penderita asma dan sinusitis. Sobat, orgonit ternyata bisa dikembangkan menjadi sebuah benda spiritual yang unik. Semua gambar-gambar orgonit yang kamu lihat di video ini adalah kepunyaan dari organitscalar.com. Mereka menambahkan energi skalar ke dalam orgonit buatan mereka dan ini membuat produk-produk orgonit mereka menjadi sangat unik dan sangat khusus. Kalau kamu berminat dengan orgonit buatan mereka, silahkan cek website dan Instagram dari Organit Scalar. Linknya ada di deskripsi video. Yang ketiga, kristal atau gemstone. Batu kristal atau gemstone atau di Indonesia dikenal dengan nama batu akik adalah batu yang terbentuk dari proses biologis. Selain warnanya yang indah, ternyata kristal punya fungsi yang dapat membantu kehidupan spiritual. Misalnya, batu akik merah delima atau ruby. Ini adalah jenis gemstone yang mahal ya. Dia membawa energi keberuntungan, keberanian, kekuatan, dan daya tarik seksual. Atau ini adalah batu kalimaya atau black opal. Kalimaya dapat meningkatkan karisma dan membuat orang lain segan pada kita. Ini adalah akik kuarsa merah jambu atau rose quartz. Fungsinya dapat meningkatkan daya tarik dan bisa untuk pengasihan. Ini adalah batu kecubung atau ametis. Fungsinya adalah untuk meningkatkan intuisi dan pemahaman spiritual. Yang ini adalah akik biduri bulan atau moonstone. Moonstone sangat bagus terutama untuk orang-orang yang kundalininya atau tumonya sudah bangkit. Batu ini menjaga supaya energi kundalini atau tumo bisa tetap stabil.
Kalau yang ini adalah akik biduri laut atau aquamarine. Aquamarine membantu kejernihan berpikir dan untuk menenangkan pikiran. Juga bagus sekali untuk meditasi. Ini adalah sebagian kecil dari gemstone atau kristal ya. Benda yang keempat, singing bowl. Singing bowl adalah sebuah instrumen berbentuk mangkok yang terbuat dari logam ya, terutama dari perunggu dan tembaga. Pada awalnya, instrumen ini hanya digunakan oleh para pendeta Buddha ketika mereka meditasi. Tapi pada akhirnya, benda ini menjadi favorit banyak orang, terutama orang-orang spiritual yang berada di luar agama Buddha. Kenapa? Karena benda ini punya banyak manfaat. Apa sih manfaat singing bowl? Di antaranya bisa untuk self-healing, bisa untuk menyembuhkan orang lain, bisa untuk mengusir energi negatif di tubuh, kemudian untuk membersihkan energi negatif di dalam ruangan atau di dalam rumah, dan bisa untuk membersihkan energi negatif yang berada di benda-benda spiritual lainnya, misalnya di organit atau di kristal. Sobat, kalau kamu ingin tahu bagaimana cara menggunakan singing bowl untuk penyembuhan diri sendiri atau self-healing, bisa lihat video yang dibawakan oleh Sierila Prita Elisa dari Bodyverse Indonesia. Silahkan klik linknya di atas ini. Benda kelima, lampu garam Himalaya atau Himalayan Salt Lamp. Lampu garam adalah lampu yang terbuat dari garam kristal Himalaya. Selain warnanya yang indah dan estetis, ternyata benda ini punya fungsi dan manfaat yang sangat bagus. Di antaranya adalah, dia bisa mengurangi radiasi elektromagnetis. Dia bisa menetralisir dan memperbaiki kualitas udara atau sebagai air purifier. Kemudian dia bisa menghasilkan ion negatif yang sangat baik untuk tubuh manusia. Dia dapat memperbaiki mood yang jelek. Dia dapat mengurangi stres serta membuat tubuh dan pikiran kita menjadi rileks. Yang keenam, benda-benda Feng Shui atau Feng Shui object. Benda-benda Feng Shui ini jenisnya banyak banget ya. Manfaatnya juga tergantung dari jenis bendanya yang seperti apa. Misalnya ini adalah lonceng angin atau Feng Ling. Ada yang terbuat dari logam dan ada yang terbuat dari bambu. Benda ini membawa keharmonisan, penyatuan, dan keseimbangan. Atau ini adalah patung bebek Mandarin. Dipercaya bisa untuk meningkatkan kerukunan dan kemesraan bagi pasangan suami istri, serta membawa kesempatan atau potensi untuk bertemu dengan jodoh idaman bagi yang masih jomblo. Atau ini adalah hulu atau labu Feng Shui. Benda ini diyakini dapat menangkal energi negatif dan menjaga kesehatan penghuni rumah. Atau ini adalah pagoda 5 unsur. Dia mencegah agar rezeki tidak kabur dan dapat menangkal ketidakberuntungan. Nah sobat, manakah dari benda-benda ini yang menarik perhatian kamu? Kalau saya sendiri, saya punya beberapa ya. Saya ada organit, saya punya mandala, saya punya beberapa Feng Shui object, dan saya punya singing bowl. Tapi yang paling membuat saya terbantu adalah benda ini, singing bowl. Suara yang dihasilkan oleh singing bowl sangat membantu saya, terutama ketika melakukan self-healing atau ketika melakukan energy healing pada orang lain. Tapi tidak semua orang suka dan tidak semua orang cocok dengan suara yang dihasilkan oleh singing bowl. Saya ada beberapa kenalan yang sangat pusing ketika mendengarkan suara dari benda ini. Selain benda-benda spiritual yang sudah saya sebutkan tadi ya, masih ada lagi benda-benda spiritual yang khas Nusantara ya, yang khas Indonesia. Benda-benda ini kerap disebut sebagai benda bertuah atau barang pusaka. Misalnya, pring petuk, kol buntet, semar mesem, wesi kuning, ya, atau keris sakti atau kujang sakti. Benda-benda yang saya sebutkan tadi memang bisa dikategorikan sebagai benda-benda spiritual. Saya tidak membahas mereka karena saya memang tidak punya pengalaman dengan benda-benda spiritual yang khas Nusantara. Saya tidak berani membahas hal-hal yang tidak pernah saya sentuh sebelumnya. Apa sobat punya benda-benda spiritual tertentu? Silahkan bercerita di kolom komentar ya. Oke, saya akan kembali dengan topik-topik lainnya. Stay tune dan salam cahaya.